Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa semuanya, sehat? Puji Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tetap harus bersuka cita, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita ya. Kita senantiasa bersyukur buat kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kita pada pagi hari ini boleh ada, itu semua karena anugerahnya. Baik, saat ini kita akan siapkan pikiran kita, seluruh keberadaan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah. Biarlah kiranya kita boleh dengan penuh kerinduan datang kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik pada hari ini untuk memuji dan menyembah Dia. Mari Bapak Ibu, kita bersatu sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sungguh dahsyat Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Apa yang tidak terpikirkan oleh kami, itulah yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Kami mau masuk di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Roh Kudus yang manis. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Glory. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, naikkan pujian dengan sepenuh hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke
kami di hadapan-Mu. Kami mau selalu bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau belajar lebih lagi Tuhan, senantiasa mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melihat keberadaan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian syukur kami bagimu Tuhan. Kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kedatangan kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami membawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, segala kelemahan kekurangan kami mau taruhkan kepadamu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, supaya itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk datang lebih dekat lagi padamu. Dan kiranya kami boleh membawa berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan anak-anak Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kami percaya Engkau menyertai mereka dalam perjalanannya, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami, boleh menikmati hadirat Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu, buat gereja-gereja Tuhan dimanapun saat ini sedang mengadakan ibadah. Kiranya juga Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Biarlah mereka boleh mengerjakan setiap bagian pelayanan mereka. Biarlah kiranya mereka juga jemaat Tuhan boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh menerima berkat kuasa Tuhan, memulihkan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Semuanya siap muji Tuhan. Amin. Baik, berikan tos kiri kanan, katakan bahwa Allah kita dahsyat. Haleluya. Ya, Allah kita dahsyat. Mau masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Ibu? Amen. Haleluya. Semangat puji Tuhan ya. Kita pokoknya hari ini mau bersuka cita dalam Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau menari buat Allah kita. Semuanya menari ya Bapak Ibu. Kita mau menari ya, biarpun jempolnya yang goyang. Mari kita nari buat Tuhan. Katakan bila roh Allah ada, roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dalam asik ya. Bila roh Allah ada, amin, ku kan menari seperti ya jempolnya. Haleluya. Ya, kita percaya kalau ada sukacita di hati kita, pasti kita akan selalu bernyanyi dan menari buat Tuhan. Ya, saat ini saya berikan waktu bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Saya percaya kita semua mengalami penyertaan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan pada pagi hari ini? Ada? Si malu-malu ya. Ya, kita percaya setiap masing-masing kita tentunya mendapatkan pertolongan dari Tuhan ya. Ibu Indah ya? Ibu Indah mau bersaksi? Iya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatunya itu unik ya dan ajaib. Buat saya pribadi merasakan seperti itu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang bisa Tuhan sediakan bagi kita ya. Ada Bapak Ibu yang mengalami hal ini? Ya, percaya ya. Yang dasarnya itu adalah kesehatan ya. Kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita pagi hari ini boleh ada di sini dengan nafas hidup, itu adalah suatu ucapan syukur ya, luar biasa. Karena kalau kita perhatikan orang-orang di sana masih banyak yang sakit ya, terus ada yang masih membutuhkan oksigen seperti itu, dan itu pun harganya tidak murah ya. Tetapi di sini kita boleh merasakan keajaiban Tuhan, walaupun itu hal sederhana, tetapi kalau kita menyadari, kita bersyukur kepada Tuhan, kita merenungkannya, itu luar biasa. Baik, tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita mau mengadakan kita mau mengadakan
penyerahan anak dari keluarga Bapak Yohanes dan Ibu Ceris. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Gembala dan Ibu. Ya, sambil dipersiapkan kita naikkan kembali pujian ini, Bila Roh Allah Ada. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini adalah hari istimewa bagi keluarga yang sudah dikaruniakan seorang putra yang ganteng, manis, pintar, dan ya dekat dengan opa ya. Puji Tuhan. Kita sebelum kita akan masuk ke dalam doa buat acara ini, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur karena Tuhan sudah memberkati satu keluarga di mana mereka bersyukur karena Tuhan sudah mengaruniakan seorang anak, seorang putra yang manis. Dan hari ini akan diserahkan kepada-Mu Tuhan untuk supaya anak ini diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah orang tua yang membawa anak ini adalah orang tua yang benar-benar menyerahkan kehidupan anak mereka ke dalam tangan Tuhan, dan sebagai orang tua mereka akan membesarkan, mendidik anak ini menjadi anak yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami serahkan acara ini dalam pimpinan kuasa-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, seperti hari ini keluarga yang akan menyerahkan anak mereka dan di gereja kita, gereja Sidang Jemaat Allah, acara penyerahan anak ini adalah acara yang sakral dikatakan, seperti juga acara pernikahan dan acara perjamuan kudus. Jadi sekarang kenapa ya, pertanyaannya begini, kenapa orang tua harus membawa atau menyerahkan anak ini kepada Tuhan?
Karena dengan firman Tuhan yang menjelaskan seperti di dalam peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dalam firman Tuhan sejak dari Abraham, ya. Pada waktu Abraham mau menyerahkan anaknya, ya. Ini versi anaknya yang tunggal yang harus dikorbankan. Jadi Abraham taat, setia, mendengarkan firman Tuhan buat dia. Kemudian di dalam pertama Samuel pasal yang pasal 1 ini berkata dalam ada peristiwa di mana seorang ibu, ya, yang sudah meminta kepada Tuhan dan dia sudah berdoa supaya kalau Tuhan beri anak kepada dia, maka anak itu akan dia serahkan kepada Tuhan, ya. Jadi seorang ibu yang bernama Hana, ya, dia setelah mendapatkan anak, akhirnya dia memenuhi nasarnya kepada Tuhan untuk supaya menyerahkan anak itu kepada Tuhan, ya. Dan itu yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Kalau di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 selanjutnya saya baca, demikianlah firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati. Jadi penting sekali, ya, kalau keluarga yang sudah dikaruniakan anak, maka anak itu harus diserahkan kepada Tuhan, ya. Sebagaimana juga Tuhan Yesus pada waktu dia berumur 8 hari, ya. Bukan 8 tahun, 8 hari di rumah di bait Allah, ya. Dia bertemu dengan seorang imam, yaitu Simon, yang setelah melihat anak itu, maka dia bersyukur kepada Tuhan dan dia bilang, oh, terima kasih. Anak itu diserahkan kepada Tuhan, ya. Umur 8 hari dia disunat, ya. Anak itu disunat Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi itu contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Jadi kewajiban kita sebagai orang percaya, keluarga Allah, ya,
di dalam gereja kita GSJ harus wajib ya kita serahkan kepada Tuhan ya. Banyak contoh pada waktu anak-anak itu belum diserahkan kepada Tuhan, maka hal-hal yang seperti di luar pikiran manusia terjadi kepada anak-anak itu. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan saja ya. Penting sekali kita serahkan anak itu kepada Tuhan, supaya kita melihat bagaimana Tuhan memelihara anak itu ya. Kalau orang tua ya pada waktu mau membesarkan anak itu ya menurut cara ya masing-masing ya. Mendidik anak, membesarkan anak itu semuanya adalah dari orang tua yang punya hati yang bijaksana ya. Jadi itulah ya keterangannya mengenai hal menyerahkan anak ya. Ya puji Tuhan kalau hari ini akhirnya keluarga yang ada membawa anak ini untuk diserahkan kepada Tuhan. Saya minta supaya kedua orang tua ini ya, bapak dan ibu berdiri ya. Dan disaksikan oleh semua jemaat ya. Ini saudara-saudara yang kekasih ya, saya sampaikan bahwa rumah tangga merupakan suatu lembaga yang diberikan dan ditetapkan Allah sejak permulaan sejarah manusia. Anak-anak merupakan suatu pusaka dari Tuhan ya. Anak itu merupakan suatu pusaka yang diberikan kepada kamu, keluarga, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat 3 ya. Diserahkan oleh Tuhan kepada kita selaku ibu bapa untuk dididik, dirawat dan dilindungi untuk kemuliaan Tuhan ya. Haruslah semua bapak ibu menyadari kewajiban dan tanggung jawab mereka kepada Allah. Hal ini dahulu kita tahu bagaimana seperti Yokebed telah mengajar anaknya Musa serta sudah menyerahkan dia kepada Tuhan. Hana juga mengisyafi bahwa anak itu diberikan kepadanya oleh Tuhan, sebenarnya milik Tuhan. Maria pun sudah membawa anaknya Yesus ke bait Allah. Demikian juga ibu bapa anak ini sudah memahami betapa sebesarnya tanggung jawab mereka, dan sekarang mereka membawa kembali kepada Tuhan harta yang berharga di mata Tuhan yang telah dipercayakan kepada mereka. Dan dengan jalan ini di hadapan sekalian mereka mengakui tanggung jawab mereka untuk membesarkan anak ini di dalam jalan kebenaran daripada Tuhan. Anak ini bernama Akron, apa ya? Ya, oh, ya tulisannya kecil jadi bacaan Aaron, Arsianendra, tulis pisah ya. Jadi Aaron, Aaron, ya tulis A. Ini kalau dia di akte kelahiran apa tulisannya? A. Ya, bacanya Aaron Arsianendra Wibowo. Ya, ingat, Aaron ini adalah anugerah Tuhan buat kamu berdua ya. Jadi
Saya sampaikan kepada kedua kamu, suami istri, perhatikan ya, perhatikan ini. Ya, apakah di hadapan Allah dan saksi-saksi, itulah jemaat Tuhan, saudara-saudari berniat untuk mendidik anak ini dalam jalan kebenaran dan kesucian, supaya ia akan mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati? Apa jawab kamu? Ya, di hadapan Allah ya, dan disaksikan oleh jemaat bahwa janji nasar kamu kepada Tuhan untuk benar-benar akan menjalankan apa yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian apakah saudara-saudari akan berusaha supaya selekasnya anak ini dapat mengambil keputusan sendiri, akan membimbing dia menerima Yesus Kristus menjadi juru selamatnya? Apa jawabmu? Ya, jadi cara untuk supaya anak ini bisa mengenal Tuhan, ya memang kalau sekarang seperti orang tua mau bebas saja mau kasih HP kepada anak, tapi itu sebenarnya kita sudah ya terbawa dengan perkembangan zaman yang ada. Tetapi firman Tuhan ya harus selalu orang tua mengingatkan atau ya menyampaikan ya, mengajarkan anak ya supaya lebih dini mengenal akan Tuhan ya. Mengenal akan Tuhan, siapa yang menjadi Tuhan itu kasih tahu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mulai menyebut nama Tuhan Yesus nanti dia lama-lama dia akan bertanya. Kalau dia mulai menjadi tambah besar, maka dia akan bertanya, siapa itu yang saya sebut Tuhan Yesus? Maka kita akan lebih lagi menjelaskan, dia adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Tambah dia nanti banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Jadi itu yang harus wajib ya. Kalau sekarang jangan, bukan berarti tidak anak itu dikasih HP, tetapi jangan terus nanti, karena memang sudah banyak peristiwa terjadi bahwa radiasi dari HP itu sangat kuat mempengaruhi saraf-saraf, sehingga saya ada baca satu di WA, ada seorang anak akhirnya jadi buta karena dia terus pegang HP. Nah itu, dan juga ada yang lain-lain yang mempengaruhi dari keadaan anak. Jadi ini firman Tuhan yang saya sampaikan supaya mengajar, mendidik seperti janji kamu kepada Tuhan ya, untuk supaya anak ini akan mengenal Tuhan. Jadi lagi itulah janji-janji yang kamu akan lakukan ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Jadi ingat dasarnya kenapa anak itu harus dibawa kepada Tuhan ya, karena itu adalah kewajiban orang tua dan firman Tuhan yang akan kita jalani. Puji Tuhan. Baik. Aaron. Ya.
Erdia. Ya, 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 ya. Hari ini Eren Aran Arsyan Nendra Wibowo Opa hamba Tuhan ya. Opa mau menyerahkan Eren kepada Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, kami datang kepadamu naikkan pujian dan syukur. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah karuniakan kepada keluarga ini. Seorang anak yang manis, anak yang ganteng, anak yang sehat diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati anak ini menjadi anak yang benar-benar terpelihara di dalam Tuhan. Pada waktu dia orang tua menyerahkan anak ini kepadamu Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan memberkati anak ini, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian anak ini, sehingga anak ini menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak yang sehat, anak yang berkembang dengan fisik yang baik, hikmat yang dari Tuhan menjadi bagian ini, anak ini, dan istimewa pemeliharaan dan perlindungan kuasa-Mu menjadi bagian anak ini. Disaksikan oleh jemaat Tuhan dan keluarga ini, hamba menyerahkan Eren di dalam nama Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Makasih. Puji Tuhan. Silakan kembali. Puji Tuhan, prosesi penyerahan anak sudah dilaksanakan. Selamat ya buat keluarga Bapak Yohanes. Dan saat ini kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Engkau sumber penolong hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan betapa berharga hikmat dan pengajaran yang Kau ajarkan kepada kami sebagai bekal di dalam penjiaran selama kami di dalam dunia ini. Untuk itu Engkau yang maha kuasa, kami memohon menghardik segala kuasa yang ingin mengambil firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Untuk itu kuatkan setiap umat-Mu di tempat ini untuk mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Sehat semuanya? Amin. Tidak ada yang kolesterol ya? Puji Tuhan. Baik, sambil kita siapkan Alkitab kita atau yang sudah ada ya munculnya nanti. Ya, kita buka di dalam Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Baik, kita akan membacanya bergilir ganti. Untuk ayat yang pertama dibaca oleh kaum pria dan selanjutnya untuk kaum wanita. Angin ribut diredakan. 1, 2, 3. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ayat ini atau perikop ini sering kita baca ya. Bahkan ini dari kita sekolah minggu udah kita pernah dengar yang pernah sekolah minggu. Apakah ini sesuatu yang membosankan? Tidak ya. Begini saudara, perbedaan ketika kita membaca firman Tuhan, ini adalah firman yang hidup. Firman yang diucapkan, begini maksudnya. Tuhan itu berfirman melalui perantaranya, nabi-nabinya. Dan akhirnya dengan kasih Tuhan, Tuhan berfirman dengan dirinya sendiri. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena pada mulanya adalah firman. Dan firman itu berjalan. Firman itu bisa diraba. Firman itu bisa dilihat. Dan sekarang firman itu dituliskan oleh para murid-murid yang sekarang kita baca. Nah, firman ini adalah firman yang hidup. Salah satu fakta dan buktinya adalah saudara buka artikel di Facebook, atau kalau bapak-bapak dulu zaman kita itu masih baca koran, majalah. Kira-kira bacanya sekali, 2 kali, apa 3 kali?
Satu artikel berapa kali dibaca? Pernah bacanya sampai 3 kali? Kenapa? Karena membosankan. Tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada yang dapat dipetik dari situ. Nah, saya tidak tahu apakah saudara sekalian mengalaminya apa tidak. Ketika saudara membaca firman ini 10 kali dibaca, apakah 10 kali hasilnya sama? Tidak. Apa namanya itu? Sesuatu pengilhaman dan menjadi rema dalam hidup kita. Nah, rema itu menjadi satu apa? Aplikasi di lapangan. Aplikasi ketika kita hidup di dalam dunia ini. Makanya firman itu selalu hidup. Rajin baca firman Tuhan. Karena setiap hari kita baca, firman itu menghidupkan. Sesuatu hal yang baru selalu kita terima. Untuk itu kita coba cek sekali lagi. Kita buktikan dengan satu perikop yang sering kita baca ini. Kita akan lihat di dalam konteks Yesus itu kan mengajar. Jadi dia mengajar di sekitar Galilea. Dia selain mengajar, mendidik, dia juga melakukan apa namanya? Mujizat. Banyak sekali mujizat yang dia kerjakan. Banyak pengajaran yang dia kerjakan. Nah, ketika Yesus itu juga sebagai manusia biasa, dia manusia sejati dan dia juga Allah sejati. Ketika Yesus mulai lelah, dia mengajak murid-muridnya untuk kemana? Menyeberang ke Danau Galilea. Nah, danau itu besar sekali ya, luas. Kadang-kadang istilah mereka disebut dengan laut karena saking besar dan luasnya. Dan itu danau itu dikelilingi oleh perbukitan sehingga angin itu kayak semacam apa ya, mendapatkan satu lorong begitu ya, sehingga angin semakin kencang. Nah, ketika Yesus itu naik perahu bersama murid-muridnya dan bersama rombongan lain yang tetap ikut, karena Yesus itu viral, Yesus itu sangat menarik, sehingga orang-orang lain pun kemanapun Kristus pergi, selama masih bisa dijangkau juga diikutin. Nah, kalimat yang menarik di situ apa? Dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Nah, ini nanti saya jelaskan. Tapi yang mau kita lihat adalah di dalam ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lalu 38-nya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus sedang kelelahan sehingga dia tidurnya nyenyak di tengah taupan atau badai. Yang menarik di situ apa saudara? Mereka ketakutan. Lalu jadi begini saudara, itu kan murid-murid itu kan juga nelayan kan? Mereka punya pengalaman kan? Mereka sudah berkali-kali dan mungkin selama masa hidupnya juga mengalami topan dan badai yang sama. Tapi kali itu Tuhan membiarkan badai itu sangat besar sekali sehingga di situ dikatakan apa? Air mulai masuk ke dalam perahu dan mulai menggenang dan kalau dibiarkan pasti tenggelam. Tetapi yang menarik di situ oleh murid-murid dikatakan apa? Guru, mengapa kamu tidak peduli dengan kami? Nah, itu yang menarik saudara. Lalu Tuhan Yesus bangun dan menghardik. Apa yang dikatakan? Waktu topan itu sedang bergelora, diam, tenang. Seketika langsung tenang. Dan bukan saja alam yang dihardik, murid-murid pun dihardik dia. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Adakah dari kita yang takut mengalami badai seperti itu? Pasti. Saya percaya tidak semua takut ya. Naik pesawat, goncangan, turbulensi, ada yang takut? Saya percaya ada yang takut, ada yang tidak. Pada saat sakit parah, ada yang takut? Waktu rumah tangganya mulai goncang, ada yang takut? Ketika masa tua melihat masa depan, ada yang takut? Ada yang punya usaha, nanti kalau bangkrut gimana? Ada yang takut? Atau pekerjaanku nih kayaknya sebentar lagi akan di PHK karena mungkin kalau batu bara sudah habis kali batu baranya ya, ada masanya. Saya mau kemana ini? Terlanjur sudah hutang bank mungkin, sudah terlanjur kredit. Ada yang takut? Atau ada yang takut besok mau makan apa? Wah, berarti saya sombong dong, enggak takut sendiri. Saya takut. Tapi mari kita belajar dari hikmat Tuhan hari ini. Kita mulai belajar dari Alkitab ya. Waktu murid-murid itu, Yesus waktu mau disalib, mereka takut. Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus 3 kali. Murid-murid banyak diajar, murid-murid banyak dididik oleh Tuhan secara langsung. Tetapi lihat endingnya, lihat bagaimana pengajaran itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid itu dengan gagah berani mengambil kemartiran mereka. Petrus itu mati, disalib dengan terbalik. Karena dia katakan tidak layak kalau aku itu mati tersalib seperti guruku, seperti Tuhan dan Allahku. Lebih baik aku terbalik. Stefanus itu dirajam sampai mati. Mereka berani. Saudara berani enggak waktu jadi martir mau dirajam? Takut pasti. Tetapi kita mau lihat ada namanya hukum rohani. Ada namanya hukum rohani saudara ya. Perhatikan ini baik-baik supaya menjadi bekal pejiaran kita selama di dunia ini. Selama masih ada napas ini, kita belajar tentang hukum. Hukum yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Dan itu pasti seperti ini saudara. Gravitasi, hukum alam. Ini pasti jatuh ke bawah. Ini pasti enggak? Nah, yang namanya hukum rohani yang Tuhan berikan, itu pasti. Sehingga tinggal kita bagaimana cara memprosesnya, cara mendownload hukum ini. Supaya kita ini selama di dalam pejiaran ini, selama kita masih hidup di dunia ini, kita beroleh dengan namanya damai sejahtera. Ada ketenangan. Kata Tuhan apa? Jangan takut. Lawannya takut itu apa saudara? Hah? Nah, itu hukum dunia. Tapi hukum rohani adalah iman. Lawannya takut adalah iman. Tidak ada iman, maka takut. Kalau ada iman, tidak ada ketakutan. Makanya saudara, kalau kita takut, itu yang mendrive kita. Ketakutan itu yang mendidik kita. Ketakutan itu yang akan mengarahkan kita. Dia menjadi supir kita. Bagaimana takut itu mendidik kita? Mendikte kita. Nanti begini ya, nanti begitu. Nah kita terpengaruh dengan takut itu, lalu reaksi tubuh kita bagaimana? Gemetaran, tidak tenang. Lalu apa? Kehilangan iman memang secara otomatis. Sehingga kita tidak seperti orang tidak percaya. Jadi kalau kita tidak punya iman, pasti takut. Tapi kalau kita punya iman, pasti berani. Itu enak sekali diucapkan saudara.
Saya sendiri ngomongnya lancar. Tapi bagaimana prakteknya, saudara? Kita belajar masing-masing. Perhatikan dari Petrus tadi ya, dan itu berlaku untuk semua martir. Saudara, kalaupun saya jadi martir, kalaupun nanti saat saya misalkan mati dalam medan memberitakan firman Tuhan, itu karena anugerah, saudara. Jadi iman itu pemberian, itu iman itu adalah anugerah. Jadi saudara, jangan sombong. Saya anak Tuhan, saya beranilah, iman saya baca firman udah tembus kok, udah khatam, saya puasa kok. Saya ke gereja terus kok, saya rajin puasa kok. Saya siap mati untuk Tuhan. Belum tentu. Begitu ada satu topan badai yang dalam bentuk yang lain, baik itu ekonomi, baik itu ancaman, baik itu sakit penyakit atau kematian yang mau menjemput, bisa saja waktu itu dia ketakutan. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian itu, kapan terjadi dosa? Ketika ada pencobaan. Kalau tidak ada pencobaan, tidak ada dosa. Jadi manusia bisa jatuh dalam dosa karena pencobaan. Jadi kalau nggak ada pencobaan, bebas ngomong apa aja. Aku orang beriman, aku orang saleh. Tapi begitu Tuhan kasih pencobaan atau ujian, baru di situ kita buktikan. Setiap orang berbeda-beda penerimaannya. Bahkan murid-murid pun ketakutan. Tetapi akhirnya mereka mati dengan keberanian dan iman mereka. Mati tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat Tuhan dan Allah mereka. Kenapa bisa berani? Karena saat mereka contoh sambil ya, saat Petrus itu mau disalib, itu datang yang namanya anugerah. Dan tiba-tiba secara ajaib, secara mukjizat, Petrus tidak ada ketakutan. Bahkan dia sangat berani. Dan kita pun sama. Kalaupun nanti hari ini kita bicara, saya berani, belum tentu. Tetapi pada saat terjadi, Tuhan memberikan yang namanya anugerah tadi, kita menjadi gagah berani, kita hilang rasa takut kita, dan kepasrahan tinggi, dan kita justru malah, Tuhan, aku serahkan nyawaku, aku serahkan hidupku, segala-galanya kepadamu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Hal seperti itu enggak gampang. Nah, saudara, itu masalah ketakutan dan iman, saudara. Karena iman di dalam Ibrani itu apa, saudara, dikatakan? Mempercayai segala sesuatu yang belum kelihatan, yang tak tampak, yang tak terlihat. Dan ini dicontohkan oleh siapa? Abraham. Abraham diperintahkan oleh Tuhan, pergilah ke tanah perjanjian, tanah yang kujanjikan. Abraham sendiri mana tanahnya? Tidak ada gambaran dia. Tapi apa? Melangkah saja, percaya saja. Masih ingat lagunya? Percaya saja, jalan aja, saudara, melangkah. Nah, kita lihat yang menarik dalam saya katakan di awal tadi apa? Di dalam ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan di situ. Kalau Tuhan Yesus itu berkata, ayo kita pergi ke seberang, itu pasti terjadi enggak? Pasti terjadi enggak? Pasti. Kalau Tuhan Yesus berkata, ayo kita bertolak ke seberang, loh nanti kalau ada apa gimana? Waduh, ya kita enggak tahu, berdoa saja. Itu manusiawi. Tapi Tuhan berkata, pergilah ke seberang. Di sini kita belajar mengamati
Coba kita refleksikan kembali. Tuhan Yesus berkata, marilah kita pergi ke seberang. Apapun yang terjadi, mau taupan badai, mau apapun itu, hujan, pasti sampai enggak? Pasti kan? Nah, di situ Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk belajar percaya. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mulutku ini firman. Aku berkuasa. Kenapa? Karena Yesus banyak sekali melakukan mujizat. Bahkan murid-murid sampai bingung ya. Sampai mereka takjub. Siapakah dia? Sampai-sampai angin topan pun taat kepada dia. Ingat ya, Kristus sudah mengalahkan banyak. Mulai dari sakit penyakit, topan alam pun ditaklukkan. Iblis pun ditaklukkan. Yang terakhir siapa yang ditaklukkan, saudara? Maut. Semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berkata A, B, B. Kalau dia bilang pergilah ke seberang, pergi dan pasti sampai. Sekali lagi, kalau Tuhan perintahkan pergi, pasti sampai. Apakah saudara pernah bergumul, berbicara dan berdoa, mendengarkan suara Tuhan? Entah bagaimana caranya saudara mendengarkan itu, secara pribadi lepas pribadi. Tuhan berkata kepada saudara, ada Tuhan letakkan satu misi, Tuhan meletakkan satu beban dalam hidup saudara. Tapi saudara rasa beban itu berat sekali. Sampai detik ini saudara tidak kerjakan. Kenapa? Karena ada ketakutan. Karena merasa mungkin tidak sanggup. Saudara punya rencana. Dan Tuhan sudah berikan rencana itu kepada saudara. Ada saudara ya, Tuhan itu jelas kok. Setiap pribadi yang lahir baru, Tuhan itu berikan visi. Tuhan berikan visi setiap daripada kita semua masing-masing. Dan visi itu kita dengar. Kalau kita sampai sekarang tidak tahu, mungkin visi itu sudah dikubur dalam-dalam. Sehingga kita pun sudah kapalan. Tahu kapalan enggak? Kalau orang nyangkul itu sininya sudah kapalan, kulitnya sudah keras karena nyangkul terus. Tuhan itu sebenarnya memberikan instruksi. Tuhan memberikan visi, beban dalam hidup kita. Entah apa masing-masing. Kalau saya boleh cerita ya, membantu saudara-saudara, saya punya teman, saya itu punya beban Pak. Apa? Membuka rumah anak yatim piatu. Tapi dari mana Pak ya dananya? Bagaimana saya gak punya kemampuan? Itu Tuhan berikan visi. Pak, ya saya itu kayak Tuhan berikan visi Pak. Apa itu? Saya itu disuruh menjadi pengusaha Pak. Terus uangnya itu mau diberikan untuk pelayanan Pak. Terus sampai sekarang saya usaha takut Pak. Banyak seperti itu ya, saya menolong saudara untuk mengerti, kira-kira begitulah kurang lebihnya. Percaya saya saudara, Tuhan itu rindu, dia meletakkan beban, meletakkan visi di dalam setiap kita masing-masing. Itu berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah itu sedang kita kerjakan atau mulai kita sudah lupakan? Kenapa? Karena tidak mungkin. Ya itu tadi badai saudara. Badai, topan. Kalau Tuhan katakan pergi dari ke seberang, itu pasti sampai. Saudara punya cita-cita dan cita-cita itu dari Tuhan, pasti terkabul. Percaya saja saudara, tinggal melangkah. Waktu itu saya SMA, saya mau kuliah ke Jogja. Saya tanya kepada bapak saya, Pak ada uang ya? Ada, tenang aja. Banyak uang bapak. Mama saya ngomong sama bapak saya, mana uangnya Pak?
Karena memang nggak punya uang, saudara. Nah, tapi saya punya keyakinan. Waktu itu saya SMA, saya nggak mengerti terlalu dalam tentang firman Tuhan. Tapi entah kenapa ada begitu belief system, ada keyakinan. Saya punya keyakinan kuat saat itu, bahwa saya pasti bisa kuliah. Itu yang saya sebut dengan anugerah. Belum tentu seorang teolog, doktor teologi. Belum tentu juga, saudara. Bisa saja si gembala sapi, Tuhan berikan satu pewahyuan, pengilhaman. Mungkin dia lebih berani dalam menghadapi tantangan hidup. Dia lebih damai sejahtera dalam hidup dia. Dia lebih tenang dalam hidupnya. Bisa saja. Dan yang terjadi apa? Saya selesai kuliah. Dan orang tua saya hampir nyaris tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Karena ada iman, saudara. Entah kenapa Tuhan beri begitu kuat sekali, kamu pasti bisa kuliah. Dan hari ini, saudara, saya lagi kerjakan proyek penginjilan dengan sistem membuat kandang babi. Saya pusing 7 keliling karena saya nggak ngerti babi itu apa, ternaknya bagaimana. Tapi entah kenapa, saudara, saya ngomong sama tamu datang ke rumah teman orang muslim jidatnya hitam sini. Saya ngomong aja sama dia tentang babi. Langsung dia beri informasi tentang, wah ada teman saya pakarnya babi. Dengan mengadopsi sistem modern. Pakannya itu pakai bama, Pak. Pakai nepel, Pak. Nepel itu minumannya kayak dot gitu. Dan pendek kata saya sudah ke sana dan saya terbantu sekali. Kok bisa begini ya? Kalau saya pikirkan pecah kepala saya. Tapi saya melangkah saja, percaya saja. Tiba-tiba Tuhan langkahkan, diberi petunjuk, diberi petunjuk, diberi petunjuk. Jadi saudara-saudara, saudara punya cita-cita apa? Saudara punya pengharapan apa? Kalau dipikir nggak mungkin, pecah kepala. Siapa saya? Tapi langkahkan kakimu, melangkah saja, percaya saja, gumulkan, doakan, dan miliki iman tadi. Iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara beriman tapi tanpa melakukan satu langkah kecil pun, itu bukan beriman. Jadi percaya saja. Rumusnya percaya. Enak saya ngomongnya, percaya. Tapi saudara dan saya apakah mampu untuk melakukan itu? Amin, saudara. Belajar untuk percaya. Sebagai penutup, topan dan badai itu akan datang kepada saudara-saudara dan saya pada waktunya masing-masing. Pada saat sakit parah, pada saat masa-masa tua seperti ini, saat-saat bergumul tentang anak mau nikah, anak mau kuliah, sudah kuliah nganggur, gak ada pekerjaan, malu, bagaimana cara bekerja dan sebagainya. Macam-macam, saudara ya. Saat itu datang, disitulah mulai muncul takut. Itu yang saya katakan tadi. Di situ ketika takut, tidak percaya, karena masih pengangguran. Satu. Yang kedua masih apa lagi? Masih sakit tidak kunjung sembuh. Apalagi? Hutang tidak kunjung lunas. Bisnis nggak kunjung-kunjung membaik. Tani di sawah kena banjir melulu.
Wah, mengerikan. Dan itu suka gak suka melekat kepada kita kan. Semua mengalami kan. Mungkin ada yang lepas dari omongan saya, tetapi maksud saya hanya menggambarkan. Setiap pribadi tahu masalahnya masing-masing. Nah, waktu masalah itu terjadi gimana? Takut tidak? Lalu yang kedua kata Tuhan, percaya enggak bahwa engkau punya Tuhan yang besar? Karena kita melihat masalah kita terlalu besar dan Tuhan kita itu kecil, bahwa Tuhan kita enggak sanggup. Makanya dikatakan murid-murid tadi apa? Guru, apakah engkau tidak peduli dengan kami? Padahal harusnya dibilang apa? Tuhan, aku tahu engkau mampu, tolong kami. Harusnya seperti itu. Jadi mari kita masing-masing, saat nanti turbulensi pesawat itu mau jatuh, pas naik kapal itu mau gelombangnya gede, sakit parah, hidup tinggal beras, tinggal 2 hari lagi nggak ada. Di situ baru kita boleh ngomong, apakah aku orang beriman atau tidak. Di situ muncul kekhawatiran, ketakutan, dan iblis menabur itu terus menerus. Dan kita fokus kepada ketakutan, akhirnya mati ngenes, stres. Udah lama masuk rumah sakit. Oh ya, saya nggak ngomong ya. Di situ mulailah perlunya Tuhan Yesus, sangat perlu dan sangat penting. Bagian daripada hal yang berharga dalam hidup kita yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya. Pokoknya percaya baik. Nah, gitu kata orangnya. Percaya saja ya Tuhan. Saya langkah aja. Besok nggak ada beras, saya percaya. Saya berdoa sungguh-sungguh. Saya berusahalah bagaimana sebisa saya. Tuhan yang berikan nanti gimana caranya. Saya percaya Tuhan. Jangan kayaknya nggak ada nih Tuhan kasih. Sebaiknya saya gunakan ilmu dunia saya. Saya mau mencuri hari ini. Itu kehilangan iman, saudara. Percaya saya. Nah, disinilah hukum rohani yang tidak dimengerti oleh dunia tadi. Ini hukum, saudara. Saudara tinggal percaya, praktekkan. Kalau saudara tidak praktekkan, tidak akan pernah mengalami. Saudara belajar teori berenang, tapi kalau tidak pernah berenang, tidak pernah basah. Jadi selamat latihan rohani, selamat latihan iman, masing-masing setiap kita, termasuk saya yang ngomong ini. Semua gampang ngomong beriman ya, enak ngomongnya. Tapi nanti waktu sudah terjadi, ingat firman Tuhan tadi, siap-siap, percaya Tuhan, saya percaya. Mari kita refleksi yang sudah umur-umur ini ya, bagaimana Tuhan membantu melewati kita. Dan itu ajarkan kepada yang lebih muda. Amin saudara? Iya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur atas firman ini dan kita tutup dalam doa. Saya mohon Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Dalam nama Yesus Tuhan, syukur kepadamu karena masih ada firman Tuhan yang memberi kami penjelasan di saat kami menghadapi ujian, cobaan, tantangan dalam hidup seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Engkau yang menegur dan memperingatkan kami sebagai orang percaya supaya kami sungguh-sungguh punya iman, dan itulah anugerah yang Tuhan beri kepada kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berkarya dan memetraikan firman-Mu dalam setiap kami semua yang sudah mendengarnya. Demikian juga pakailah lebih lagi
bagi hambamu Pak Danang di dalam pelayanan. Tambah-tambahkan dia hikmat, urapan kuasa-Mu, menyertainya, dan dalam segala apa yang dia kerjakan, lakukan, Tuhan selalu buat berhasil, diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga yang bersama-sama. Terima kasih, inilah ucapan syukur buat firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kiranya firman ini boleh jadi rema dalam hidup kita, dan kiranya juga Tuhan memberkati hambanya Bapak Danang. Biarlah kiranya terus memberikan, Tuhan terus berikan hikmat dan pewahyuan baru baginya, dan tentunya bagi kita semua. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh siapkan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman yang boleh kami terima Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini akan diam dalam hidup kami, bertumbuh dan menjadi rema bagi kami. Terima kasih juga buat hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati keluarganya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi visi misi beliau Tuhan. Kiranya juga Engkau berikan kesehatan, kekuatan selalu bagi keluarganya. Dan kiranya juga Tuhan Engkau terus memberikan hikmat dan pewahyuan baru bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun dia melayani, biarlah kiranya sukacita dan sejahtera Allah terus melingkupi kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan berkat yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan, melalui pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan yang kiranya Engkau berkenan Tuhan. Biarlah kiranya kami akan memberikan itu sebagian Tuhan untuk menjadi berkat dalam pelayanan gereja di tempat ini Tuhan, dan kami percaya itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kami Tuhan, karena kasih-Mu, berkat-Mu yang senantiasa melimpah, perlindungan Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi, kami tidak kurangan, justru sebaliknya Tuhan Yesus, Engkau terus memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau juga memberikan kepada kami hikmat untuk kami boleh mengelola setiap keuangan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan siap memberi. Haleluya, amin. Bapak Ibu boleh menjalankan persembahan, kita naikkan pujian. Lepas dari kasih-Mu.
punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku kasih-Mu menyelamatkan. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Baik, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian untuk pengumuman ibadah KKA kembali di hari Kamis ya, tanggal 7. Nanti pimpin pujian Ibu Melda, renungannya Bapak Gembala, tempatnya di keluarga Bapak Iper ya, Bapaknya Dianka. Kemudian ibadah doa di hari Jumat, pimpin pujian Ibu Siombing, renungannya Ibu Gembala, tempatnya di gereja. Semangat. Nanti ada waktunya istirahat. Ibadah Minggu tanggal 10 nanti yang pimpin pujian Saudari Abigail, firman Tuhannya Bapak Andreas ya, kita kedatangan tamu itu kayak tukar mimbar nanti sama Bapak Gembala. Jadi untuk minggu kedua ini nanti Bapak Andreas, minggu ketiga nanti Bapak Gembala yang akan pergi melayani di sana. Kemudian pemain keyboardnya Bapak Wesley, sekolah minggunya Ibu Ria, tugas LCD masih Saudara Luis ya, dan juga Saudara Sihol ya. Semangat ya anak muda melayani Tuhan. Ya, itu untuk yang bertugas minggu depan. Ada yang mau disampaikan Bapak Gembala? Tidak, sudah ya. Baik, itu saja pengumumannya. Nanti lebih jelasnya bisa lihat info di grup ya. Selesai ibadah? Oh, selesai ibadah ada undangan. Siapa syukur ke tempat di Balikpapan baru. Oh, bukan. Di mana? Mungkin bisa disampaikan. Ya, enggak apa-apa. Ada yang mau sampaikan. Shalom untuk seluruh jemaat semua. Ya, puji Tuhan, kita hari ini mau mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk perjamuan kasih di tempatnya di sebentar ya. Saya juga agak lupa. Di Resto Sangrila yang ada di Gunung Sari. Iya. Jamnya nanti setelah ini ibadah selesai ya. Kita semua langsung menuju ke sana. Iya, gitu saja informasinya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu undangannya ya, sebagai ucapan syukur tentunya. Baik, sudah jelas ya Bapak Ibu? Ya, kalau gitu kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kembali Bapak Ibu boleh bangkit berdiri.
Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini hari Minggu yang pertama di bulan Maret. Engkau sudah memberkati kami. Kami semua boleh datang di rumah-Mu untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau melakukan itu di dalam kehidupan kami. Demikian juga bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati sehingga hari ini ada penyerahan anak dari satu keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena selalu Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua yang mengalami gangguan sakit. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang menjamah dan yang menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa dalam segala usaha yang Tuhan sudah beri, pasti Tuhan memberkati dan melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Jikalau jemaat pada hari ini yang sudah membawa persembahan persepuluhannya, Engkau yang memberkati dalam segala usaha dan pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan kuasa Tuhan dalam nama Yesus, sehingga apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan, bahwa kami percaya dalam semua rencana kehidupan setiap keluarga, setiap pribadi, Engkau yang mengerti dan Engkau yang mau mendahului dengan kuasa-Mu dan memberkati semua yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan selalu nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami, umat Tuhan yang sungguh-sungguh berserah, berharap dan bersandar kepada kuasa Tuhan di dalam menjalani hidup di masa-masa yang sukar ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memberi pertolongan, jalan keluar di saat kami sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati juga saudara-saudara yang tidak hadir hari ini dimanapun mereka berada. Selalu Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing, baik yang ada di kampung halaman, di perantauan, di mana saja berada. Demikian Tuhan besertai dan berkati mereka juga, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami hanya serahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan yang memberkati dalam semua apa yang kami lakukan, jalani buat sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Baik kegiatan-kegiatan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati ibadah-ibadah yang ada. Demikian juga kegiatan setiap pribadi, setiap keluarga dalam kehidupan nyata. Tuhan selalu mau memberkati dan mendahului dengan kuasa-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami yang sudah memberkati kami semua, baik yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dan kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Di saatnya jemaat akan kembali ke tempat masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya malaikat selalu jaga lindungi dengan kuasa-Mu, biar semuanya boleh aman di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan saleh-salehnya di dalam kerajaan-Mu. Kita semua yang percaya katakan amin. Berkati selama hari Minggu. Shalom.